Saya tadi datang ke Korem 151 Binaya ini sebelum naik tangga menuju ruang kerja Komandan Korem, saya sudah melihat pintu dari ruang yang kita gunakan sekarang untuk melaksanakan podcast. Dan saya kemudian mendengar cerita dari Komandan Korem bahwa podcast ini diawali oleh beliau dengan inisiatif beliau, dan beliau melakukan upaya yang cepat sehingga dalam waktu 3 bulan studio ini beserta perlengkapannya dibangun. Iya, betul. Bagi saya ini adalah contoh kepemimpinan yang bisa kita teladani. Ini adalah bentuk dari adaptasi penggunaan informasi untuk tujuan pertahanan negara. Jadi saya sangat salut, saya mengucapkan profisiat, kagum luar biasa kepada Danrem dalam melaksanakan inisiatif untuk membangun podcast ini sebagai sarana menyebarkan informasi. Halo sahabat dan followers podcast 151 Binaya dimanapun berada. Apa kabar semuanya? Baik, yang diharapkan selalu dalam keadaan sehat. Betul Kak Ika? Betul sekali Kak. Baik, kembali lagi bersama saya Sardako Atravela Aprilia Melsasail, dan tentunya ditemani dengan host kita yang cantik. Tentunya dengan saya Ika Muskita. Baik, sahabat dan followers podcast 151 Binaya dimanapun berada, saya ucapkan selamat datang kembali di rumah podcast 151 Binaya. Nah, kali ini kita kedatangan tamu yang sangat luar biasa. Betul Kak Ika? Betul Kak. Tepuk tangan dulu dong. Kita berikan tepuk tangan. Langsung saja kita sapa Bapak dan Gus Purla Koarmada 3. Selamat siang Bapak. Selamat siang Mbak, selamat siang. Apa kabarnya Bapak? Alhamdulillah sehat-sehat, baik-baik. Wah, luar biasa. Baik Bapak, kepada sahabat podcast semuanya, kita pengen tahu nih Pak, perkenalan diri Bapak kepada kita semua. Silakan Pak. Terima kasih. Nama saya Laksamana Pertama TNI Luis Nainggolan. Saya adalah Komandan Gus Purla Koarmada 3. Saya alumni Akademi Angkatan Laut Angkatan 45 tahun 1999. 99. Sebelum bertugas di Gus Purla Koarmada 3, saya bertugas di Mabesal di staf perencanaan dan anggaran. Sebelumnya itu saya lebih banyak di Armada 2, menjadi komandan KRI, menjadi komandan satuan, dan ini adalah pengalaman penugasan saya sebagai komandan Gus Purla di Armada 3 ini yang cukup lama. Saya tidak pernah bertugas di wilayah Indonesia Timur. Ya, Pak. Baik, nah, seperti kita tahu ya Kak Ella, sekarang Bapak Luis ini baru pertama kali kesini. Mungkin ada kesan pesan yang Bapak bisa sampaikan kepada kita semuanya. Untuk kesan pesan, karena kita masih baru di sini ya, tentunya kalau mau pesan kelihatannya belum pas. Tapi kalau kesan saya yang pertama bahwa Kota Ambon ini sama seperti yang saya ingat. Jadi ketika saya masih muda dulu, masih berdinas di kapal, Kota Ambon ini adalah salah satu pangkalan yang menjadi tujuan kapal-kapal Republik Indonesia, kapal perang, apabila beroperasi di Indonesia wilayah timur. Dan Kota Ambon ini semuanya Angkatan Laut yang sudah cukup lama berdinas akan mengenang sebagai salah satu tujuan yang paling dinantikan saat beroperasi di Indonesia Timur. Kenapa? Karena alamnya sangat indah. Iya, betul. Lokasinya juga sangat strategis. Jadi kalau kita perhatikan peta Indonesia bagian timur, Ambon ini bisa dibilang hub atau titik penghubung bagi Indonesia bagian timur. Jadi dia bisa menjadi penghubung ke arah Sulawesi, ke arah Bitung, ke arah Jawa, ke arah Surabaya, ke Nusa Tenggara, maupun ke wilayah Papua. Sehingga lokasinya itu sangat pas untuk menjadi titik penghubung bagi Indonesia wilayah timur. Yang kedua, Kota Ambon ini terkenal dengan masyarakatnya yang sangat ramah, sangat friendly. Orang-orang yang sangat suka berteman, masyarakat warganya yang sangat gembira. Saya juga dengar tadi ada kata-kata kota musik, sehingga itu memberikan suasana atau vibe yang sangat menyenangkan untuk dikunjungi. Sehingga
untuk kesan pertama saya tidak ada yang berubah. Setelah 20 sekian tahun saya beberapa kali datang ke Ambon, kesan yang saya rasakan tetap sama. Baik, tepuk tangan dulu dong. Nah, Bapak, berarti ini bukan kali pertama Bapak datang ke Ambon? Bukan, dalam penugasan pernah datang, tapi bertugas menetap baru ini. Baru ini, Betul. Berarti bagaimana tuh perasaan Bapak ketika turun skep, Bapak dapatnya di wilayah timur? Nah, bagaimana perasaan Bapak? Karena kan biasanya ke Armada 2 ya? Betul, perasaan saya gembira, karena sebagai anggota TNI bertugas dimanapun itu, kita selalu lihat itu sebagai petualangan, sebagai pengalaman, sebagai kesempatan untuk mengetahui wilayah Indonesia yang sangat luas ini. Menarik juga bahwa Indonesia wilayah timur, wilayahnya didominasi laut, sehingga sebagai perwira TNI Angkatan Laut, kesempatan untuk bertugas di Indonesia wilayah timur berharga. Kita bisa mengenal karakteristik daerah operasinya, kita mengenal masyarakatnya, kita bisa mengalami sendiri dinamikanya. Jadi saya senang ketika mendapatkan skep untuk bertugas. Saya merasa terhormat, saya merasa mendapatkan kepercayaan dan sekaligus mendapatkan tugas untuk bertugas di wilayah timur. Baik Bapak. Nah Bapak, kira-kira Bapak udah berapa lama nih menjabat Danguspurla? Baru berapa? 16 hari. Oh, 16 hari. 2 minggu hari. Ya, siap. Baru. Ya mungkin ada pengalaman iya, apa, betul. mungkin ada tantangan apa yang sudah ditemui di lapangan selama 16 hari ini, Pak? Untuk sementara saya belum bisa bicara banyak mengenai tantangan. Guspurla Koarmada 3 adalah satuan pelaksana operasi dari Koarmada 3. Kita melaksanakan berbagai kegiatan operasi sesuai dengan perencanaan yang telah dibuat oleh Mabes TNI. Untuk saat ini saya masih pada posisi untuk mencoba mendalami, mengenali, walaupun tentunya pelaksanaan operasi itu sudah ada rencananya ya, tapi kalau ditanyakan apa tantangannya, saya belum melihat tantangan yang bisa saya ceritakan di sini. Iya, betul. Kita ingin melaksanakan operasi ini dengan sebaik-baiknya sesuai dengan perintah dari Mabes TNI. Tapi kalau untuk bicara spesifik mengenai tantangan, saya rasa saya belum pada waktunya atau pada tempatnya bisa bercerita. Untuk selanjutnya Pak, tugas dan tanggung jawab Bapak sendiri sebagai Komandan Guspurla, mungkin Bapak bisa ceritakan sedikit kepada sahabat podcast, silakan Pak. Baik, tugas dari Komandan Guspurla Koarmada 3 adalah sebagai Komando Pelaksana Operasi Koarmada 3. Pada gilirannya Koarmada 3 adalah Kotama Ops dari Mabes TNI. Dengan demikian, tugas Koarmada 3 adalah melaksanakan operasi laut di bawah Panglima TNI melalui Panglima Koarmada 3. Iya, Pak. Kalau kita terjemahkan dalam bahasa yang lebih sederhana, artinya Guspurla Koarmada 3 menghadirkan unsur-unsur kapal perang Republik Indonesia, pesawat udara maupun pasukan marinir yang di Angkatan Laut disebut sebagai sistem senjata armada terpadu. Kita menggelar unsur-unsur ini dalam kerangka operasi. Tanggung jawab saya adalah menjamin tercapainya tujuan yang telah ditetapkan dengan menggunakan kekuatan yang ada. Ya, Pak. Bagaimana caranya itu dilakukan? Kita mengatur pola manuver, kita mengatur pola tindak, kita mengatur pergerakan dari kekuatan yang di bawah komandokan kepada Guspurla Koarmada 3. Baik, luar biasa. Tepuk tangan dulu dong. Nah Bapak, mungkin ini di luar materi kita ya. Saya mau nanya, betul Bapak seleting sama kasiter kami Pak Somokil? Betul, kami satu liting di Akabri dengan Kolonel Chris Somokil. Iya. Luar biasa. Berarti dulunya pendidikan ini ya? Jadi dulu kita menjalani pendidikan Chandra di Muka bersama-sama. Kemudian menjelang lulus menjadi perwira, kita mengikuti Laksitarda bersama-sama. Latihan integrasi Taruna Werda. Jadi sebagai satu liting tentunya ada ikatan, ada kenangan juga. Betul. Dan sampai sekarang itu tidak akan berubah. Siap. Berarti pas Bapak mau berkunjung ke Korem,
sudah menghubungi. Sudah. Saya sudah Siap. berkoordinasi, berkomunikasi dengan Kolonel Somukil. Siap Bapak. Berarti Bapak kesini pertama kali menjabat dan Guspurla datang ke sini langsung bawa ibu sama anak mungkin. Kalau untuk keluarga saya bawa, tapi kebetulan anak saya sudah SMA sehingga sedang mempersiapkan diri untuk kuliah. Anak tidak ikut, sedangkan istri saya membagi waktu antara mendampingi saya di sini dengan mendampingi anak saya yang berdomisili di Surabaya. Oke, Pak. Boleh tahu Pak anaknya berapa? Anak saya 1, perempuan. Perempuan. Luar biasa. Kuliah ya Bapak? SMA. SMA ya betul. SMA. Dan setelah SMA mungkin mau masuk jadi taruni. Saya biarkan dia memilih apa yang ingin dia lakukan. Saya sebagai bapak akan membantu dia mewujudkan cita-citanya semampu saya. Iya. Tapi pilihannya pilihan dia. Wah, Baik. nah Bapak, mungkin Bapak mau ngasih pesan dan kesan pertama kali Bapak datang di Korem 151 Binaya ini Bapak. Baik. Saya tadi datang ke Korem 151 Binaya ini sebelum naik tangga menuju ruang kerja Komandan Korem, saya sudah melihat pintu dari ruang yang kita gunakan sekarang untuk melaksanakan podcast. Dan saya kemudian mendengar cerita dari Komandan Korem bahwa podcast ini diawali oleh beliau dengan inisiatif beliau dan beliau melakukan upaya yang cepat sehingga dalam waktu 3 bulan studio ini beserta perlengkapannya dibangun. Iya betul. Bagi saya ini adalah contoh kepemimpinan yang bisa kita teladani. Ini adalah bentuk dari adaptasi penggunaan informasi untuk tujuan pertahanan negara. Di masa modern ini kita harus mengakui bahwa informasi adalah instrumen kekuatan yang sangat penting. Apabila kita menggunakan kerangka instrumen kekuatan itu ada diplomasi, informasi, militer, dan ekonomi, komponen informasi ini semakin lama semakin dominan. Karena masyarakat modern memiliki akses yang sangat luas terhadap informasi. Karena masyarakat modern bergantung sangat besar kepada informasi. Beberapa tahun yang lalu ada teorinya, ada bukunya Alvin Toffler itu ya, The Next Wave atau apa gitu, dia bilang pada waktunya nanti dunia ini akan dikendalikan bukan dengan komoditi. Apabila di masa lalu dunia dikendalikan oleh industri, oleh komoditi, buku itu sudah meramalkan di masa depan yang menjadi kekuatan terbesar itu informasi, dan sekarang sudah mulai terbukti. Iya betul Bapak. Semua orang bergantung pada informasi, semua orang bisa merasa sebagai ahli dalam waktu sesaat karena dia menggunakan ketersediaan informasi. Semua orang bisa menjadi komentator, semua orang merasa menjadi atau mampu menjadi wartawan dengan dia membawa di kantongnya sebuah kamera, sebuah alat broadcasting kecil berupa handphone. Karena itu keputusan Bapak Danrem untuk membangun studio ini menurut saya adalah bentuk dari adaptasi seorang pemimpin militer terhadap lingkungan strategis yang dihadapi. Bahwa tentara, kami mungkin beliau lebih awal dari saya menjadi tentara, saya juga masih tentara zaman dulu. Kita dibesarkan di era ketika manuver, kinetic action, letusan senjata, benda-benda keras atau hardware ini adalah bagian yang kita pikirkan sebagai seorang perwira ya. Tapi seiring waktu beliau adalah cukup perseptif untuk melihat bahwa informasi juga sudah menjadi suatu instrumen kekuatan yang penting untuk mencapai tujuan. Jadi saya sangat salut, saya mengucapkan profisiat, kagum luar biasa kepada Danrem dalam melaksanakan inisiatif untuk membangun podcast ini sebagai sarana menyebarkan informasi. Kita tahu juga Pak Danrem nih juga sedang membuat film. Betul. Judulnya Janji Senja. Bapak sudah pernah dengar belum Pak? Belum. Baru tadi dijelaskan oleh beliau. Oh baru tadi dijelaskan, iya betul. Tentunya kemarin tuh Kak Ella ya dipanggil artisnya dari luar semua Pak, dan itu bagus Pak, menceritakan tentang kisah anak perempuan yang benar-benar dia berjuang untuk mendapatkan cita-citanya untuk menjadi seorang Koat, iya. Gitu Pak. Mungkin nanti ke depan Bapak bisa kerjasama dengan Pak Danrem untuk Amin. membangun
tentunya Kota Ambon dan Maluku ini untuk menjadi lebih baik. Mungkin bisa kolaborasi membuat film baru. Semoga, Amin. semoga pada waktunya datang. Biar artis-artisnya pakai kita aja. Pak. Baik Pak, selanjutnya Pak kita mau mendengarkan closing statement Iya, dari betul. Bapak. Saya mengucapkan banyak terima kasih kepada tim podcast Korem Binaya, begitu pula kepada Bapak Danrem tentunya yang memimpin dan memberikan kesempatan bagi saya untuk berbicara sebentar di sini. Semoga Korem Binaya tetap jaya dan sukses di bawah kepemimpinan Komandan Korem dalam melaksanakan tugasnya. Begitu pula podcast yang disiapkan oleh beliau ini dapat menjadi sarana komunikasi publik yang efektif untuk menyebarluaskan informasi, pemahaman yang baik, maupun untuk semakin mendekatkan masyarakat dengan TNI. Saya rasa itu saja yang bisa saya sampaikan. Kita berikan Tepuk tangan dulu. Baik Bapak, mungkin ada sedikit saran dan himbauan buat sahabat dan followers kita, terutama untuk masyarakat Maluku ya Bapak. Baik, silakan Pak. Terima kasih. Saran dan pesan saya adalah bahwa sebagai warga Maluku, kita semua tinggal di provinsi yang 90% wilayahnya adalah laut. Betul. Sehingga kita adalah orang-orang beruntung yang hidup dikelilingi laut yang merupakan sumber kekayaan, yang merupakan jembatan penghubung, yang merupakan pelindung kita. Sehingga perlu kita semua sama-sama semakin memandang laut sebagai warga yang tinggal di wilayah kepulauan seperti ini sebagai aset dan potensi yang sangat besar yang orang lain akan iri apabila mampu kita manfaatkan potensinya. Jangan melihat laut sebagai batas, jangan melihat laut sebagai ancaman, tapi lihatlah laut sebagai potensi ladang sumber kekayaan, sumber keamanan, dan sumber perlindungan yang paling baik bagi Maluku dan bagi Indonesia. Luar biasa. Baik sahabat dan followers podcast 151 Binaya dimanapun berada, terima kasih banyak karena telah menonton video singkat ini, dan kami juga ucapkan terima kasih kepada Bapak dan Gus Purna karena telah bersedia dan berkenan untuk podcast bersama kami hadir di Rumah Podcast 151 Binaya. Baik, sahabat dan followers podcast 151 Binaya, kami pamit undur diri. Saya Serdakwa Trafela Aprilia Musa Sail. Dan saya Ika Muskita dan narasumber kita. Izin Bapak berkenan mengucapkan namanya. Luis Nenggolan. Siap. Salam kompak dari kami, Kai Mese Aman. We love Indonesia forever.